Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya. Linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja. Dan kita menuju ke Telegram karena nanti semua tools dari Wisdom and Invest, baik itu screener ataupun chart, itu aksesnya hanya melalui Telegram ya. Dan untuk teman-teman kalau ada yang ingin menggunakan tools ini, kalau dirasa bermanfaat, maka cara mendapatkannya itu gampang banget. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara berlangganan, yang kedua adalah dengan cara free ya, yaitu tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita itu ada tiga, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital dan NH Korindo, juga Sukor Sekuritas. Ketiganya ini terdaftar resmi di OJK dan kita juga ada pakai sekuritasnya, sehingga kalau teman-teman mau diskusi itu silakan banget ya. Kalau tools yang nanti saya share di sini, itu saya hanya share 3 jenis aja supaya nggak banyak karena waktunya juga terbatas ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin explore lagi lebih, bisa join ke Zoom kita. Kita sering ngadain edukasi ini secara gratis dan terbuka untuk umum. Jadi bisa ya siapapun kalau mau ikut-ikutan aja di hari Rabu, biasa seminggu 2 kali nih. Hari Rabu jam 8 malam atau di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau Rabu dengan Miss di sini ya, biasa ada pengumumannya. Di sini dengan Miss Mary Jane. Dan biasanya Miss Mary Jane ini adalah seorang swing trader. Portofolionya sudah terbukti. Dia sering banget nih portonya hijau-hijau dan suka multi bagger ya. Bisa sampai 3 digit. Begitu juga dengan Coach Zoe. Ini juga. Kalau Coach Zoe lebih ke fast trader dan dia juga ngerti nih soal saham-saham yang IPO. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang ingin berdiskusi dengan para coach ataupun ingin mengetahui lebih dalam ya tentang apa sih sebenarnya fasilitasnya Wisdom and Invest, silakan join aja di Zoom-nya di hari Rabu dan hari Sabtu. Linknya nanti biasanya di-share di Instagram dan di Telegram ya. Jadi pastikan teman-teman sudah join dulu dengan Telegramnya sehingga nanti begitu waktunya sudah tiba, teman-teman tinggal klik link aja lalu langsung join dengan acara Zoom-nya. Oke, saya akan mulai langsung aja. Seperti biasa, kita mau ngecekin kompositnya dulu ya. Terutama dari foreign flow-nya nih. Kira-kira ada inflow nggak nih? Nah, nanti kita juga akan cek dari chart win, itu adalah analisa menggunakan teknikal. Kalau yang slash SD ini, yang chart yang saya pakai ini, SDX Composite, fungsinya adalah untuk kita menganalisa adanya foreign flow. Jadi dia ada inflow dari foreign atau enggak. Tapi nggak semua saham bisa menggunakan analisa foreign flow ya. Jadi kita harus lihat dulu apakah pergerakannya itu searah dengan adanya inflow dari asing. Kalau komposit kita biasanya sih searah dengan foreign flow atau inflow dari asing. Seperti di sebelah sini ya. Ada inflow yang hijau-hijau itu artinya asingnya net buy sehingga indeks kita juga terkerek naik. Kalau dia oranye-oranye, ini artinya net sell, makanya indeks kita juga rawan rentan dengan koreksi. Saat ini indeksnya masih sama dengan analisa kemarin-kemarin secara teknikal, yaitu dia masih sideways ya, di area sebelah sini, yaitu 6956 sampai 7136. Jadi masih sideways di area sana, sehingga kita stylenya ngikutin aja, yaitu buy on support dan sell on strength. Kita tektokan aja. Kecuali kalau sahamnya teman-teman itu sedang uptrend, nah teman-teman boleh swing. Tapi kalau teman-teman sahamnya juga mengikuti pergerakannya IHSG lagi swing, maka bisa lagi sideways, maka tektokan aja dulu ya, fast trading dulu. Kita masih menunggu konfirmasi indeks kita ini mau breakout dari area sideways atau mau breakdown.
Kalau breakdown, maka kita kurangin dulu ya porsi saham-sahamnya. Nanti kita menunggu lagi di area support di bawahnya. Kalau udah breakout, maka kita bisa menambah posisi karena artinya indeksnya berpotensi untuk kembali ke area 7.300-an atau mau testing lagi ya harga ATH-nya ini. Si indeks kita ya level all time high-nya lagi. Mudah-mudahan. Oke. Dari sisi teknikal, sekarang kita cek juga performance ya. Performance ini bisa untuk ngecek semua saham juga, sehingga kita tahu biasanya dia kalau bulan Desember dia rentan hijau, eh, lebih banyak hijau atau enggak sih? Contoh, kalau yang teknikal ini chart win, cara gampang untuk ngelihatnya nih, yaitu momentumnya kita tinggal lihat. Kalau dia masih berupa titik pink, artinya dia masih sideways. Kalau sudah ada momentum berwarna biru Ben-Hur, terutama semakin meningkat, itu artinya bagus ya, sudah mulai masuk ke fase uptrend. Tapi kalau dia berubah menjadi merah, apalagi semakin mendalam, itu jadinya tidak bagus, artinya dia sedang memasuki fase downtrend. Ini ya, seperti ini biru-biru lebih bagus. Kalau dia berubah warna menjadi biru tua, artinya berpotensi reversal. Begitu pula dengan yang merah-merah nih. Kalau dia jadi merah tua dan semakin mengecil, berpotensi untuk reversal. Kalau yang hijau ini membantu kita untuk mengetahui area trading range ya. Trading range itu artinya kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, kotak, artinya kan dia sideways. Sehingga range-nya itu ya di daerah sana aja, dia gerak-geraknya. Kita bisa buy on support dan sell on strength. Kalau areanya itu trading range-nya berupa begini, dia menanjak miring ke atas. Ini aplikasinya untuk ke saham ya. Jadi kalau misalnya trading range-nya seperti itu, kita bisa buy on support trend misalnya. Kalau lagi downtrend, maka kita bisa hindari atau kita bisa menggunakan resistennya untuk SOS. Nah, ini stock performance. Stock performance, jadi kita bisa lihat kira-kira indeksnya itu probabilitas ya. Ini probabilitas, jadi seringnya kalau di Desember tuh bagaimana sih? Desember selalu hijau, walaupun beberapa kali hijaunya tipis banget ya. Jadi hanya 0, kayak tahun lalu, di tahun 2012 dan 2013 itu juga 0, kalau bisa sih mudah-mudahan ya dikasih agak gedean lah ya. Mudah-mudahan 2%, 1%. Tapi mostly sih hijau sehingga bisa kita buy on weakness aja sebaiknya. Jadi walaupun dia indeksnya hanya 0, sekian, berarti ini potensinya sih lebih ke sideways ya. Kalau 0, sekian, potensinya ke sideways. Intinya kita ngelihat aja pergerakan price actionnya dan terutama dari foreign flow-nya. Untuk November memang cenderung merah. Kalaupun hijau dia 0, baru di tahun berapa nih? 2018 dan di 2020 ya, karena memang saat 2020 dan 2018 kan indeksnya memang lagi terkoreksi sehingga menjadi anomali. Makanya di November yang harusnya November rain biasanya dia malah menjadi hijau. Sedangkan untuk Desembernya, oh ini juga masih bagus sih di 2020. Oke, jadi kita harus update terus ya kondisi indeks kita seperti apa sehingga kita bisa menerapkan strategi untuk trading kita yang bagus seperti apa. Masuk ke saham pertama, yaitu Pegas. Oke, Pegas kita lihat. Pegas momentumnya sih ada mulai biru Ben-Hur, tapi masih kecil ya. Tahunya dari mana? Karena kalau di sini sih nggak kelihatan. Kita lihat di pojok kanannya ya, karena angkanya itu biasa mengikuti indikatornya. Jadi misalnya indikatornya dia berwarna biru muda, biru langit, maka yang di kanan ini juga akan berwarna biru langit. Tapi ini berwarna biru Ben-Hur, sehingga dia memang lagi up, tapi kecil nilainya sehingga tidak begitu kelihatan. Pegas lagi on support, ada garis win sebagai supportnya, yaitu 1835. Selama dia masih di atas garis win, ini masih oke. Yang mau spek buy, maka silakan. Tapi kalau dia jebol dari garis win, dia bikin lower low, jadi agak kurang oke. Buy on weakness aja sih,
dan konfirmasinya biasanya saat closing ya. Jadi kalau misalnya dia jebol garis winline tapi ternyata dia bikin ekor doang, kembali lagi naik, maka sebenarnya masih bagus. Artinya dia masih closing di atas garis winline. Dengan supportnya kita bisa gunakan low hari ini juga, yaitu 1835. Sama ya dengan garis winline-nya. Jadi itu menjadi support. Apakah dia akan jebol atau breakdown dari 1835 atau dia akan bikin higher high lagi. Dia akan mantul. Ciri-ciri mantul yaitu candle hammer yang pertama ya, ekor bawah panjang atau doji, atau dia bikin inside bar, atau dia akan bikin higher high. Ini kita menunggu candle-candle yang seperti itu untuk spec buy. Tadi support sudah 1835, resistnya 1865. Sehingga kalau dia break dari 1865 artinya oke, dia bikin higher high. Dengan resist selanjutnya yaitu 1905. Pegas. Kalau pegas kita mungkin sebaiknya cek foreign flow ya. Biasanya pegas lumayan nih ngikutin. Nah, foreignnya sih masih ada nih. Kemarin-kemarin foreignnya entry, waktu turun foreignnya belum exit. Mudah-mudahan jadi mantul kembali bisa testing di area 1900-an itu ya. 1905 atau bahkan menuju ke 2000 mudah-mudahan. Tapi harus dites dulu satu persatu resistnya. Kalau break 1905 baru dia berpotensi menuju ke resist selanjutnya. Oke, jadi pegas masih menarik. Untuk tekim kita lihat tekim dia muncul momentum biru, namun pixelnya ya agak kurang oke. Biasanya kan saya sering bilang nih, kalau yang menjadi valid buy itu adalah ketika ketiga hal dipenuhi, yaitu momentumnya berwarna biru Ben-Hur, pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis winline. Ketika salah satunya tidak dipenuhi, artinya bersifat spekulatif ya, spekulatif buy. Harus benar-benar semuanya terpenuhi. Dia bikin higher high, dia ada pixel hijau-hijau, momentum warna biru, dan ada volume meningkat di atas garis winline. Ini baru sifatnya valid buy, baru benar-benar bagus. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, artinya dia hanya sifatnya spekulatif buy. Dia masih bertahan di atas garis winline, sehingga bisa kita jadikan itu support ya, 8.100. Dengan resist tentu high hari ini 8.300. Jadi kalau dia break 8.300 dia mulai bikin higher high, artinya bagus. Dengan potensi dia bisa testing ke area ini lagi nih. Di 8.500. Itu area resist selanjutnya ya. Jadi resist pertama adalah high hari ini 8.300 dan resist selanjutnya 8.500. Supportnya tadi di 80.75 yaitu low hari ini. Dan garis winline juga kita pakai low hari ini aja. Karena kalau dia hanya jebol garis winline-nya terus dia kembali naik ke atas, artinya dia masih berada di atas garis winline. Jadi seperti yang di sini, tiga candle kemarin, dia bikin doji, bikin ekor, tembus, habis itu dia kembali naik lagi. Artinya masih oke ya, selama dia closingnya di atas garis winline. Kalau dia jebol, benar-benar closing di bawah itu, artinya dia berpotensi untuk testing support yang di sebelah sini. 7825, 7750. Kita cek juga apakah dia ada foreign flow. Foreign-nya nggak ada net buy, tapi masih oke sih ya, masih menanjak. Yang warna abu-abu itu akumulasinya ya, rata-rata akumulasinya. Oke, tadi support resistnya sudah saya info. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu PSKT. PSKT volumenya kurang, beda ya sama sebelah sini volumenya bagus, ada momentum, pixel hijau-hijau, candlenya juga candle higher high di atas garis winline. Kalau yang ini di sini dia ada channel menurun, artinya dia downtrend, itu menjadi range pergerakannya. Jadi bisa aja dia bergerak zigzag di dalam sini. Pixelnya juga hanya hijau satu, kurang oke. Momentumnya juga ada yang berwarna peach-peach gitu. Dan agak mendalam ya, jadi masih kurang oke juga. Yang mau spec buy sih boleh, bisa gunakan support yang di sebelah sini. PSKT.
karena dia lagi on support sebetulnya. Supportnya itu di 68. Di area 68 sampai 69. 68, 69 itu area supportnya. Dengan resist di 78 itu udah angkanya ya. Ini 69 juga, dia udah generate by system, jadi kita nggak bingung-bingung. Semua support resistnya udah generate by system, jadi gampang banget. Dan ada MA 200 juga di 79. Sehingga hanya untuk fast trading aja, untuk scalping juga boleh silakan, karena angkanya kan dia di bawah 100, kalau naik satu tick aja udah lumayan ya, 1%. Jadi kalau mau scalping silakan, yang pasti teman-teman wajib disiplin karena dia adalah saham yang masih downtrend ya. Dia masih bergerak dalam channel downtrend. Yang bagus adalah yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru yang semakin meningkat, ada volumenya, ada pixelnya, dan dia di atas garis win line. Yang seperti inilah yang menjadi sinyal untuk entry. Itu yang lebih baik. Tapi kalau nggak menemukan saham yang bagus lagi kayak begini, nggak apa-apa, kita bisa pakai fast trading dengan cara bottom fishing itu ya. Jadi PSKT silakan kalau mau scalping ataupun fast trading itu silakan. Cuma secara sinyal valid belum ada. Selanjutnya coba kita lihat liquid nggak? Oh, ini juga nggak liquid ya. Iya, makanya volumenya tadi saya bilang nggak begitu oke. Volumenya total transaksi di bawah 1 miliar yaitu 0,71 dan rata-rata transaksi di 1,4 miliar. Yang bagus adalah volumenya seperti ini nih. Rata-ratanya juga semakin meningkat, dia juga semakin liquid, maka tradingnya lebih enak. Karena nggak liquid, hati-hati ya. Kalaupun teman-teman mau spec buy ataupun scalping, harus atur nih money manajemennya, jangan terlalu gede-gede porsinya, karena dia tidak liquid. Takutnya nanti beli banyak-banyak, nanti teman-teman susah jualannya. Selanjutnya GDST. GDST masih menarik, namun dia belum ada momentum lagi, dia masih berupa titik pink, artinya dia masih sideways, dan dia sideways-nya di dalam channel up-nya, jadi major trend itu sebenarnya masih up ya untuk si GDST, cuma minor trendnya dia lagi sideways di sebelah sini, makanya dia tidak ada momentum. Dari segi volume juga agak kurang oke, lebih bagus saat seperti ini ketika dia mulai muncul momentum berwarna biru Ben Hur, dia ada volumenya, pixelnya hijau-hijau, dan dia mulai breakout ya, dan bikin higher high. Volumenya juga gede banget, itu yang bagus. Jadi kalau mau spec buy di GDST, bisa menunggu kalau ada momentum dan ada volume. Jadi menunggu breakout, tentunya breakout disertai dengan volume. Kalau mau spec buy saat ini juga oke-oke aja, boleh juga, karena dia lagi on support. Di sini udah ada angkanya, angka channelnya, yaitu support trend di 216 dan resist trend 286. Yang mau menunggu break dari candle ini aja juga boleh. Jadi resist kita pakai ini ya, karena dia lagi sideways kecil. Resistnya di 236, supportnya 240. Kalau support trend tadi 216. Resist trend 286. Sehingga kalau dia break dari 236, dia break dari begini, bikin candle begini, maka berpotensi at least kembali testing lagi nih, resist di sebelah sini, di area 260. Jadi menunggu aja ya sampai ada valid buy boleh, mau spec buy juga boleh. Yang penting jangan lupa atur money manajemennya. Liquid, oke sih, belum ada volume banget ya. Yang bagus ketika volumenya makin meningkat. Selanjutnya CENT. CENT juga tidak liquid, dia transaksinya di hari ini 1,68 miliar dan rata-rata transaksi masih di bawah 1 miliar. Cuma mulai ada volume ya. 3 candle terakhir nih mulai ada volume, dia mulai ada momentum juga dan pixelnya bagus di atas garis win juga. Ini masih inside bar di dalam sini. Sehingga kalau mau spec buy on weakness aja. Dengan supportnya di garis win yaitu 138 ataupun support yang candle gede ini. Karena dia masih inside bar ya, dan tidak liquid, ingat. Jadi tidak bisa pakai porsi yang gede-gede. Belinya jangan gede-gede karena tidak liquid. Dia bergerak dalam range 135 sampai 154. Jadi kalau mau spec buy boleh.
paling buy on weakness aja atau gunakan angka VWAP itu juga boleh ya. VWAP 147, closing 146, jadi nggak beda-beda jauh. Nah, besok kalau mau trading bisa menggunakan VWAP-nya lagi, karena VWAP itu adalah harga rata-rata di hari itu aja. Sehingga VWAP hari ini dengan VWAP hari besok itu biasanya akan berbeda lagi ya. Besok dia akan kebentuk lagi VWAP yang baru. Nah, teman-teman kalau mau buy on weakness bisa sebar jaring, belinya di bawah VWAP dan di dekat-dekat VWAP-nya. Jangan terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh artinya teman-teman belinya kemahalan, jauh di atas harga rata-rata. Oke. Jadi Chen sudah, kita next ke PNLF. Untuk PNLF masih belum oke, candlenya dia bikin lower low, pixelnya merah-merah dan momentumnya belum ada berwarna biru. Masih merah ya, merah tua walaupun agak kecil. Kemungkinan dia bisa testing support dulu nih. Di sebelah sini ada support ataupun support yang sebelah sini. Kita pakai support yang lebih bawah aja lah ya. Support yang sebelah sini aja karena kemungkinan dia bisa sideway begini atau kalau break sini jadinya jelek ya. Jadi harus pastiin ada pantulan dulu. Ingat menunggu candle pantulan. Candle pantulan berupa apa? Yaitu hammer, doji, inside bar, dan higher high. Jadi menunggu sampai ada candle-candle seperti itu baru teman-teman mau spek buy silakan. Dengan supportnya kalau yang di bawah sini kemarin low-nya di 426. Sini juga ada nih 420 itu area supportnya. Jadi nunggu aja ya sampai mantul. Atau kalau mau lebih yakin lagi maka menunggu aja sampai ada momentum berwarna biru Ben Hur. Dia breakout ke atas garis win, bikin higher high, ada volume. Nah itu yang bagus. Tadi supportnya sudah, resistnya di sebelah sini ya, 494510. Kita lanjut ke MPMX. MPMX pixelnya sih nggak bagus, momentumnya juga lagi melemah. Yang bagus adalah ketika meningkat ya, itu baru oke. Tapi kalau dia melemah, menurun gitu, kurang oke. Saat ini sih candlenya lagi inside bar. Inside bar artinya lagi konsolidasi, dia lagi sideways kecil. Dengan range-nya itu di 1100 sampai 1145. Di sini sih ada ini ya, udah terbentuk tren yang warna hijau. Kalau mau spek buy boleh, silakan di area-area supportnya. Tadi supportnya di dekat 1100, ini juga ada angkanya tuh 1100 ya. Dengan resistance 1200 kita buletin sesuai dengan fraksinya. Soalnya ini angkanya generate by system kadang suka beda ya fraksinya. Dan kalau mau spek buy silakan, tapi jangan lupa harus atur ya money manajemennya dan atur stop loss di mana. Jadi jaga batasi resikonya. Dengan resist tadi sudah ya. Kalau resist 1145, next resistnya 1170 dan high yang sebelah sini MPMX. Itu menjadi resist juga tuh 1180. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu BNBR. BNBR, candlenya masih lower low, pixelnya sih masih merah satu, momentumnya tidak oke. Cuma dia memang lagi di support ya. Jadi kalau mau style bottom fishing boleh silakan aja dengan support di ada MA 200 di 55. Cuma karena ini udah mendekati 50, ingat harus disiplin ya, jangan sampai dibawa tidur di 50 takutnya nanti kayak begini kayak detak jantung yang sudah berhenti, sebaiknya teman-teman hindari. Jadi batasi resiko kalau sampai dia misalnya ke 50, mendingan sebelum dia tutup 50-nya itu, sebelum kekunci, mendingan buang dulu ya. Ini atau tunggu pantulan aja. Kalau mau lebih yakin, tunggu pantulan aja. Ingat ya, candle pantulan tadi apa udah saya ceritain. Atau menunggu sampai ada momentum berwarna biru Ben Hur. Jadi seperti sebelah sini, dia ada momentum berwarna biru Ben Hur. Pixelnya juga hijau-hijau. Dia bikin higher high di sebelah sini ya. Jadi semakin lebih aman gitu. Di sini juga ketika ada momentum, pixelnya hijau-hijau dan dia bikin higher high di atas garis win line.
Ini masih di bawah garis winline, masih membentuk channel downtrend. Jadi walaupun dia mantul, kita hanya bisa untuk fast trading ataupun scalping aja. Ingat scalping. Jadi disiplin ya. Barangkali dia mau mantul ke sini, sehingga kalau udah cuan, kabur dulu. Dengan resist, kalau resist trennya sih di 66, di sini 60 juga menjadi resist. Closing 57 artinya hanya 3 tick. Jadi ini mainnya hitungannya udah tik-tikan nih. Jangan maruk-maruk ya, jangan berharap oh dia akan arah atau dia akan 10% atau belasan persen gitu. Jangan berharap terlalu muluk-muluk. Ingat copet-copet aja. Kecuali dia sudah mulai muncul momentum, candle higher high, volumenya gede, waktu breakout itu baru menarik. BNBR. Lanjut ke RYA. RYA cakep nih, dia all time high ya, ATH all time high, dia bikin candle higher high, pixel bagus, ininya juga bagus. Jadi kalau ada yang punya, di hold aja, tinggal pasang trailing stop. Di manakah dan bagaimanakah cara memasang trailing stopnya? Teman-teman lihat ya, dia candle di sini dia sudah membentuk higher high. Tuh, di sini dia membentuk candle higher high. Kalau candlenya masih higher high itu artinya masih bagus dan kita cara pasang trailing stop itu gampang banget. Yaitu menggunakan low-nya aja. Karena selama dia membentuk tangga ke atas, dia low-nya tidak akan disentuh. Di sini low, di sini low, di sini low, di sini low. Jadi kalau dia di atas 470, ini artinya masih bagus. Low hari ini 470, jadi menjadi supportnya. Resistnya tentu high hari ini, dia closingnya di high juga 520. Sayangnya closingnya itu volumenya agak kecil ya. Kemarin candlenya, jadi kalau kita mau membandingkan, dia masih tipis serata-rata lah. Harusnya kalau candle bullish, volumenya gede itu baru bagus. Artinya valid, lebih valid. Kalau volumenya kecil, agak was-was sih sebenarnya. Takutnya dia hanya false, dia bisa aja koreksi dulu. Yang penting dia tidak menembus 470. Kalau dia menembus ke bawah 470, dia bikin lower high dan lower low, itu artinya bikin tangga ke bawah, jadi dia kurang oke. Jadi jangan lupa pasang trailing stop, jangan lupa taking profit. Kalau mau entry maka agak agak high risk sebetulnya ya. Soalnya dia breakout tapi volumenya hanya serata-rata aja. Kecuali dia volumenya gede banget di atas rata-rata gitu ya. Itu baru menarik. Contoh kayak di sebelah sini nih. Ini candle hijau, volumenya gede banget. Walaupun dia turun, tapi koreksinya tuh kecil, volumenya kecil, sehingga masih ada kesempatan untuk naik kembali. Kalau dia naik dengan volume kecil, khawatirnya yaitu hanya false aja. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan VWAP. Jadi kalau mau entry, jangan jauh-jauh dari VWAP-nya. Tadi closing 520, VWAP-nya 495, jadi ada potensi. Kalaupun besok koreksi, mudah-mudahan sih dia hanya kembali ke area VWAP, habis itu naik kembali. Jadi kalau mau spek buy, jangan lupa ya, deket-deket area VWAP-nya dan atur money management. Jadi KRYA oke. Coba kita lihat ada foreign flow-nya nggak sih? Ada ya, foreign flow-nya masih bagus nih. Kita lihat hak kakinya juga deh. Nah, ini chart yang sering saya pakai juga. Kalau hak kaki itu biasa saya untuk kawal ya, karena biar saya tahu kira-kira guyurannya deras apa enggak nih. Karena enak banget ngelihatnya. Jadi kita tinggal lihat kalau yang hijau-hijau itu artinya banyak yang HK. Ininya ya, ini panel yang sebelah sini itu adalah panel HK haki. Dia untuk menunjukkan berapa banyak yang HK dan berapa banyak yang haki. Kalau ada yang belum tahu HK itu apa, yaitu hajar kanan, artinya beli di over tanpa antri ya. Kalau haki artinya hajar kiri, dia langsung jualan tanpa antri. Dia jualan di bid paling atas. Untuk frekuensi analyzer, ini FQ, frekuensi analyzer, dia berupa spike seperti ini. Spike-nya semakin tinggi, semakin bagus. Ini menunjukkan adanya transaksi dalam lot yang cukup besar. Sehingga menunjukkan ketika ada lagi sideways dan terjadi seperti ini, dibantu, didukung dengan haki, HK-nya bagus, artinya masih oke. Jadi cara mengawalnya seperti itu ya.
So far si KRYA masih oke, grafiknya masih menanjak. Yang penting ingat karena dia di atas, closingnya di atas VWAP, wajar ya kalau dia kembali koreksi ke area VWAP-nya. Ini 495 area VWAP-nya. Dan kalau dia bertahan di atas 470 artinya masih bagus. Selanjutnya keras. Untuk keras, paling gampang nih, lihat momentum dulu ya. Lihat momentumnya berupa titik pink, artinya sideway. Sideway-nya semana? Kita lihat range areanya. Dibantu dengan kotak yang berwarna magenta. Jadi itu area sideway-nya. Kalau mau spek buy di area support silahkan. Yang penting kita harus disiplin ya. Supportnya yaitu 340 dengan resist 370. Kalau mau ditektokin aja. Cuma waktu itu pernah ini ya, ini candlenya ini open gap down, habis itu closingnya di atas. Untuk keras ini juga nggak begitu liquid, ini kelihatan dari volumenya kayak kering ya dibandingkan sebelah sini. Ini rata-rata transaksi juga terlihat yaitu 2,36 miliar hari ini dengan rata-rata transaksi di 3 miliar. Akan lebih bagus ketika dia sudah ada momentum, dia mulai ada volume, dan breakout nih. Breakoutnya juga dengan volume itu jadinya menarik. Sama seperti di sebelah sini juga ya. Sebelah sini juga ketika ada momentum, ada volume, itu menarik. At least kita bisa swingkan beberapa candle lah. Sempat SOS juga. Ini ketika berubah menjadi biru Ben-Hur dan biru tua. Jadi birunya ketika dia berubah menjadi biru tua dan apalagi semakin mengecil artinya berpotensi untuk reversal. Artinya dia mau turun dulu koreksi. Ini padahal sih menarik ya di sebelah sini nih. Coba kita lihat. Atau menunggu, menurut saya sih sebaiknya sih menunggu breakout aja. At least di sebelah sini atau dia mulai breakout. Tapi sekarang kalau lagi kondisi begini kadang suka dibohongin ya kalau breakout, habis itu diguyur. Memang lebih aman sih buy on weakness karena resikonya lebih kecil. Yang penting lihat dulu ya, kalau misalnya dia koreksi dengan volume kecil, maka menarik untuk kita spek buy. Tapi kalau dia koreksi dengan candle bearish volume gede, jadinya berbahaya ya. Seperti sebelah sini itu candle bearish volumenya gede, jadinya agak kurang oke. Contoh lain di sebelah sini, itu adalah candle bearish dengan volume besar. Dia rentan dengan koreksi. Sehingga kalau teman-teman ketemu candle-candle seperti itu, misalnya ternyata dia tidak mantul, tapi malah bikin candle bearish dengan volume besar, hindari dulu. Oke, jadi bersabar aja. Oke, itu saham ke-10 yang sudah di-request oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekarang saatnya kita untuk ngeliat saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Coba kita lihat dulu. Tadi sempat saya udah requestin sebagian nih. Jadi ada screener TTMKCD, itu fungsinya adalah untuk mencari saham-saham yang ada momentumnya. Kalau yang U, ini momentumnya berwarna biru Ben-Hur. Kalau yang M, momentumnya berwarna biru muda. Tapi ingat ya, walaupun dia masuk screener, teman-teman tetap harus menganalisa dulu titik entry-nya di mana. Karena screener hanya membantu kita untuk memilih saham-saham yang berpotensi, tapi tidak memberikan titik entry-nya. Trading plan-nya belum ada. Kita harus bikin trading plan sendiri berdasarkan chart masing-masing. Kita harus cari supportnya di mana, resistnya di mana, sehingga kita bisa spek buy di area support, VWAP-nya berapa, dan sebagainya. Oke. Ini saham all time high. BCA, MAPI, KLBF. Dan kita nanti akan bahas beberapa ya. Kita cek lagi screener yang lain. Kita lihat inflow-nya asing tuh kemana sih? Hari ini kan asing ada inflow ya. Tapi nggak luar biasa banget sih. Ini ada inflow, tapi kecil-kecil aja. Coba kita lihat di mana dia berada, yaitu BBRI, MDKA, UNVR, BBNI. Cuma MDKA hari ini agak jelek chartnya ya. Maka dari itu saya bilang, kita harus utamakan adalah pergerakan harga atau price action-nya.
Price action itu adalah bagaimana cara kita membaca candle. Jadi dia bikin higher high kah, dia bikin inside bar kah, candlenya berupa buangan kah. Jadi kita belajar membaca volume price action. Kalau masuk screener, misalnya NBSA kayak MDKA, tapi kalau price actionnya tidak bergerak searah, maka kita tidak bisa menggunakan foreign flow sebagai analisa kita. Seperti itu ya. Kita lihat haki-haki. Ini haki-haki itu yang tadi yang saya bilang di chart haki-haki panel paling bawah. Artinya banyak yang haka. Cuma tetap ada beberapa yang tidak bergerak searah seperti ini ya. Si beli, beli dia masuk ke screener paling tinggi tapi dia malah minus gitu. MDKA juga ARB ini ya, MDKA. Hampir ARB, cuma nggak ketutup ARB-nya. Kayaknya kalau nggak salah ada rebalancing hari ini, makanya batasnya kayaknya akhir November ya, lagi pada rebalancing, makanya banyak saham-saham yang diguyur-guyur nih. Nah, jadi ada beberapa saham kita mesti ngelihat hak-haknya valid enggak, karena ada beberapa yang hak-haknya tidak valid ya. Ketika bandarnya itu tukar-tukaran barang, dia hanya haki supaya menjaga volume, atau dia saham repo itu tidak valid sehingga kita juga tidak bisa menggunakan analisa hak-hakinya. Kita menggunakan analisa price action, menggunakan chart win ya. Kita analisa saham pertama yaitu Raffi. Jadi udah saya pilih ini 5 yang agak menarik. Tapi kalau teman-teman ada saham yang lain yang lebih menarik lagi, maka silakan untuk dieksplor sendiri menggunakan cara-cara yang tadi udah saya share di sini ya. Raffi, menariknya kenapa? Karena dia bikin candle higher high, dia di atas garis win line, mulai muncul momentum walaupun kecil, volumenya juga di atas rata-rata bagus, jadi menarik. Di manakah supportnya? Kita bisa menggunakan harga low dan high hari ini. Support di 144, resist di 182. Kalau dia bikin higher high lagi, maka menarik ya. Atau at least dia akan tes lagi high kemarin nih, high hari ini berarti. High 182, itu menjadi resistnya. Jadi barangkali kita bisa fast trading juga. Atau kita gunakan, kalau fast trading pakai yang ini ya, haki. Karena kita pakai 5 menit, artinya kita entry exit juga menggunakan 5 menit. Di sini terlihat lagi dia sideway, ada spike, artinya ada transaksi lot dalam jumlah besar. Dan ini kelihatan actionnya, artinya dia menaikkan harga dengan cara haki. Habis itu dia flat lagi, dia rata, tapi belum ada buangan ya, kelihatan. Dan dinaikin lagi ke atas. Wow, sempat bikin ekor lumayan ya, mengejutkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan si haki ini untuk fast trading. Kelihatan ada berapa banyak yang HK, berapa banyak yang haki. Kalau dari price action itu tadi ya, support 144 selama dia tidak jebol maka masih bagus. Buy on weakness aja atau bisa menggunakan si VWAP-nya ini 156 VWAP-nya. Closing 166 jadi lumayan jauh nih dari VWAP. Buy on weakness aja ya, jangan terlalu agresif terutama di kondisi market yang seperti ini. Selanjutnya HMSP. HMSP candlenya bagus, higher high. Ingat yang tadi saya ada sampaikan bahwa candle doji itu menunjukkan reversal, potensi reversal. Karena doji itu menunjukkan bahwa terjadinya buyer dan sellernya seimbang. Memang agak berbeda nasibnya sih ya sama yang sebelah sini ya, ini doji, cuma nggak ada volume, dia tidak ada volume dan momentumnya juga nggak oke. Nah saat ini dia mulai muncul momentum, kita lihat VWAP-nya di 976. Closing 990, artinya dia di atas VWAP ya, sehingga teman-teman buy on weakness aja, jangan terlalu agresif. Dengan supportnya, ini 960 ada support, low hari ini 955 juga menjadi support, breakout volumenya lumayan, pixelnya bagus, momentum ada. Tapi ingat titik entry itu berbeda dengan sinyal entry. Jadi titik entry kita harus tentuin ya, di mana titik entry-nya jangan lupa atur money management. Jadi disebar aja ya, jangan terlalu agresif, jangan all in di satu titik atau di satu harga aja. Selanjutnya setelah HMSP, NICL. NICL menariknya volumenya sih nggak begitu liquid nih. Rata-rata transaksi di 3
miliar. Transaksi hari ini lumayan, ada volume, candlenya candle bagus, candle bullish, pixelnya bagus, volume oke, dan ada momentum. Tapi harus lihat ya, trading range, yaitu yang area berwarna hijau itu menjadi trading range. Artinya ketika dia sudah mulai mendekati resisten, ada potensi dia bisa koreksi atau kejedot karena pergerakannya nanti akan seperti ini ya, zigzag di dalam. Kecuali dia break lagi dengan candle yang luar biasa, volume yang luar biasa, artinya bagus. VWAP-nya kita lihat, VWAP-nya sih bagus, 111, closing-nya 1111, jadi cukup kuat, cukup strong, dengan resist selanjutnya 114, 117. Support di sebelah sini bisa digunakan sebagai support ya, 108, kalau support trend di 104. Ini 104. Kita bisa bantu lagi dengan kaki 5 menit. Kaki 5 menit. Ini agak menurun, tapi cukup oke sih, ini buangannya masih kecil-kecil ya. Kita lihat dulu apakah dia breakdown. Ini support 110. Dia breakdown atau enggak nih? Ini support juga 109. Kalau dia breakdown disertai dengan buangan yang cukup besar, maka jangan entry dulu. Ingat ya, dia juga di tapi pas ya closingnya tadi VWAP 111, closing di 111. Kalau mau spek buy sih boleh, silakan. Jangan lupa atur money management. Seharusnya sih masih cakep sih NICL ya. NICL. Yang penting atur money management. Dan selanjutnya adalah WH. WH menariknya karena dia di atas garis win line, ini sudah terbentuk channel up, pixelnya bagus, volumenya bagus ya, dan ada momentumnya juga nih. Dengan support kita bisa gunakan low dan high candle hari ini, support di 123, resist 137. Selama dia masih di atas garis win line, ini masih bagus, win line-nya di 118. Support trend di 112. Ini agak volatil ya sahamnya, jadi teman-teman harus hati-hati, harus mengerti nih pergerakannya si WH itu bagaimana. Kalau tidak terbiasa trading di saham yang volatil seperti ini, maka mungkin bisa pilih saham-saham lainnya. BBRI lumayan ya, kalem-kalem, tapi udah mulai mau nutup gap si BBRI. Harusnya entry-nya dari kemarin-kemarin, ketika dia belum nutup gap. BBRI sudah mau tutup gap sekarang. Masih ada potensi all time high sih BBRI ya. Ini support resist sudah, WH-nya. Dan yang terakhir adalah Indo. Ini saham high risk juga karena tidak begitu liquid. Rata-rata transaksi di 1,37 miliar. Jadi harus ingat ya, atur money manajemennya, porsi pembeliannya harus diatur dan batasi resiko. Dia lagi di area resisten yaitu 120, support trend 101. Menariknya adalah karena ini sudah mulai oke, volumenya sudah mulai ada di atas rata-rata, hanya momentum aja yang belum ada nih. Kalau dia mulai ada momentum dan dia masih terus membentuk higher high, dia keluar dari downtrend channelnya ini, maka menarik ya sebetulnya. Jadi dipantau aja dulu, wait and see dulu ya, berarti si Indo ini kalau dia tidak mampu break, maka jadi tidak oke. Dengan resistnya 122, supportnya 115. Support trend tadi sudah saya info di 101, kalau MA 200 itu di 108. Itu MA 200-nya. Ini masih berupa titik pink soalnya. Yang bagus adalah ketika dia sudah mulai ada momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Dia juga harus bertahan ya di atas garis win line, bikin higher high, ada volume, itu baru menarik. Ini menariknya kan menariknya karena dia mulai ada volume aja. Barangkali dia mulai semakin liquid, mulai ada momentum, dia bikin higher high, maka teman-teman bisa untuk swing. Oke, jadi kira-kira itu aja sih, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Semoga teman-teman selalu sehat, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan semoga teman-teman selalu cuan. Amin.